Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, jadi ada apa ya datang ke sini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya itu sudah terlambat menstruasi mungkin sekitar 2 minggu. Jadi saya kesini mau konsultasi dan juga periksa juga gitu. Oh ya, sebelum kita periksa lebih lanjut, saya akan isi biodata Ibu dahulu ya. Jadi di sini saya akan bertanya tentang biodata Ibu dan mungkin beberapa hal-hal yang bisa menyangkut privasi. Apakah Ibu bersedia menjawab ketika nanti saya tanya? Baik. Yang pertama kita mulai dari biodatanya ya Ibu. Boleh saya disebutkan Ibu namanya? Nama saya Destriana Chandra. Oh iya, Bu Destri ya. Iya. Ya, umurnya berapa Ibu? Umur saya sekarang 27. 27 tahun. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Perintis Magelang. Oh, iya. Pendidikan terakhir Ibu? Pendidikan terakhir saya S2. Kemudian Islam ya, ini agamanya ya, Islam. Nomor teleponnya Ibu? 852 Ya. 1782 Ya. 6075. Untuk pekerjaannya Ibu? Pekerjaannya sebenarnya saya IRK, tapi di rumah saya juga punya usaha untuk mengisi waktu luang gitu. Oh iya. Baik Ibu, sekarang saya minta informasi tentang biodata suaminya ya Ibu. Nama suaminya Ibu? Nama suaminya Kairo. Umurnya? Umurnya 27 juga, seumuran juga. Oh iya. Alamatnya sama, agamanya? Agamanya Islam Islam. juga. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya sebentar biasanya hafal nih. Oh iya, boleh. Silakan nggak? Ya boleh. Nomor satu. Nomor telepon. Sejak kamu yang mana? Ya, oke. 0812 Ya. 2609 2781. Oke, untuk pendidikan terakhirnya Ibu? Pendidikan terakhir sama di S2. Pekerjaannya? Pekerjaannya sekarang jadi pengajar di universitas. Oh, dosen. Baik, ini karena tadi terlambat haid 2 pekan, apakah ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang? Kunjungan sebelumnya mungkin pernah hamil? Enggak, ini kunjungan pertama pertama. saya. Baik. Iya. Ini keluhan utama Ibu. Tadi kan alasan datangnya karena ingin memeriksakan sudah terlambat menstruasi sekitar 2 pekan ya. Nah, itu ada keluhan utamanya kan Ibu? Belakangan ini tuh jadi ini Bu, saya kan memang anaknya kadang tuh sering ngerasa capek gitu kan Bu. Cuma belakangan ini lebih kerasa banget. Terus habis itu kalau pagi itu kadang mual muntah. Padahal sebenarnya saya nggak merasakan itu. Kadang juga misal dari tetangga itu kan kadang bau masakannya sampai rumah saya gitu, itu kadang juga mual dan muntah gitu. Oh iya, tadi karena ada mual, muntah, sakit perut kayak gitu, itu termasuk dari tanda-tanda yang belum pasti dari kehamilan ya. Nanti untuk mengetahui tanda pastinya, kita lakukan pemeriksaan pada fisik Ibu. Nah, untuk riwayat kehamilan ini tadi hamil pertama ya? Iya. Iya. Ibunya hamil Hamil pertama. Sebelumnya juga sebelum menikah juga belum pernah hamil kan ya? Berarti Belum. riwayat menstruasinya Ibu, sekarang saya akan bertanya tentang riwayat menstruasi. Ibu pertama kali menstruasi umur berapa? Kalau nggak salah itu kelas 6 SD. 12, 13 tahun. 13 tahun. Untuk siklusnya? Siklusnya 30 hari. Biasanya teratur atau tidak Bu? Teratur. Dan lama haidnya? Lama haidnya itu 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Oh iya. Untuk keputihan Ibu, apakah dari semenjak Ibu belum menikah hingga Ibu setelah menikah, apakah pernah ada masalah? Seperti mungkin kalau keputihan yang abnormal itu berbau, kemudian berwarna selain dari warna putih atau bening,
Tidak ada Bu. Biasanya selama ini kalau saya kerjain itu warnanya kalau nggak yang kuning gitu Bu, warnanya putih dan itu juga nggak berbau. Oh iya. Baik. Ini kan hamil, ibu sudah tidak haid selama 2 pekan pertama haid terakhir ibu kira-kira berarti kapan ya Bu? Sekitar Dua pekan yang tanggal lalu. 2 pekan yang lalu ya? 24. Iya, sekitar 2024. 24 Februari yang lalu ya. Iya. Baik, nanti kita akan cek dahulu apakah ibu benar-benar ada janin di dalamnya atau tidak. Kemudian yang ada keluhan, apakah ada keluhan lain yang ibu rasakan? Mungkin ibu saya tuh juga merasa kayak ada tanda-tanda mau menstruasi, cuma kayak masih darah saya sakit, kram perut juga, cuma saya tunggu sampai 2 minggu itu nggak ada tanda-tanda untuk menstruasi saat itu dulu. Oh iya. Itu aja Baik. sih. Oke, saya catat dulu ya. Untuk riwayat imunisasinya itu adalah imunisasi tetanus. Apakah sudah pernah dilakukan? Sudah Bu, itu Tetes satu. sebelum saya menikah. Oh iya. Untuk TT2-nya sudah atau belum? Untuk keduanya sudah dijadwalkan, cuma belum Terlaksana. belum terlaksana, memang Oh, belum iya. jadwalnya. Baik. Oke, selanjutnya saya akan bertanya tentang riwayat kesehatan. Ini nanti akan saya tanyakan dari pihak ibu dan juga dari pihak keluarga. Jadi yang pertama saya akan bertanya dari pihak ibu, apakah ibu pernah merasakan nyeri perut di bagian kanan atas, kemudian disertai dengan urin yang berwarna gelap gitu? Enggak sih Bu. Ya pernah. Kulit dan mata yang menguning itu pernah atau tidak? Enggak. Oh iya, kemudian untuk di pernafasan, apakah ibu pernah merasakan sesak nafas hingga nafasnya itu bunyi, kemudian batuk pada saat dingin dan juga malam hari? Enggak Ibu. Mungkin sesak nafas ketika lagi panik atau lagi bisa itu enggak sih. Jadi tertekan gitu ya? Iya. Kalau selanjutnya ibu, apakah ibu pernah batuk lebih dari 2 pekan dan batuknya itu berdahak hingga berdarah? Alhamdulillah enggak Bu. Biasanya batuk mungkin sekitar 5 sampai 7 hari gitu udah mulai baik Bu. Dan nggak pernah sampai yang berdahak terus berdarah gitu enggak. Biasanya ibu pakai obat apa ya? Apa ya, soalnya kalau saya baru tuh saya langsung suka periksa ke dokter gitu, jadi saya dapat obatnya dari dokter itu. Karena nanti ketika hamil kan ada pantangan obat juga, itu perlu dipilih mana yang aman untuk ibu hamil atau tidak, seperti itu. Nanti perlu diperhatikan nanti kalau misalkan periksa ke dokter ketika batuk atau sakit demam gitu, itu nanti ditanyakan kembali ke dokternya. Iya, selanjutnya apakah ibu pernah merasakan nyeri dada dan juga sesak nafas saat aktivitas ringan? Nggak pernah Bu. Kalau pembengkakan pada kaki, apakah sudah muncul pembengkakan? Belum. Oh, iya. Kemudian apakah ibu pernah sakit kepala yang hebat disertai pandangan kabut? Belum pernah sih Bu. Belum pernah, baik. Kalau riwayat tensi itu ibu biasanya ceknya berkala atau jarang? Jarang Bu, karena di rumah kan saya biasanya fokus medis dan juga kayak di rumah tuh untuk cek tekanan darah juga nggak terlalu aware, jadi mungkin cek tekanan darah ketika lagi periksa rutin aja di dokter atau ketika lagi ada acara-acara di desa gitu. CKG kayak gitu. Gitu Bu, itu aja sih. Oke. Biasanya riwayatnya berapa Bu kalau tensi? Biasanya saya itu di bawah 120 sih Bu, karena saya punya riwayat darah rendah. Itu mungkin sekitar 109 110. Oh, ini berarti besok kalau misalkan sudah benar-benar dinyatakan hamil, itu perlu dijaga ya ibu, pola makannya, pola hidupnya agar tensinya itu tidak di bawah batas normal. Ya, kemudian selanjutnya anemia ibu, apakah ibu pernah merasa lemas, cepat lelah, gitu, cepat ngantuk juga, terus pusing, berkunang dengan jantung yang berdebar? Enggak sih Bu, tapi kalau untuk ngantuk ya saya sering ngerasa ngantuk walaupun udah tidur cukup. Oh iya, iya.
ini tetap direkomendasikan untuk minum obat tambah darah ya ibu. Ya. Kemudian apakah ibu pernah merasa haus berlebihan yang disertai dengan sering BAK? Enggak sih Bu, hausnya ya normal, Oh, iya. aman haus aja. Amal konsumsi air mineral ibu berapa gelas dalam sehari? Kalau gelas saya nggak ngitung ya Bu, cuma mungkin Berapa liter ya, kira-kira? 1 sampai 1,5 liter mungkin ada. Oh iya ibu, ini untuk menjaga hidrasi tubuh ibu saat masa kehamilan nanti lebih baik untuk ditambah konsumsi air mineralnya menjadi 2 liter Oh, gitu. atau menyesuaikan berat badan ibu. Ya, selanjutnya apakah ibu pernah demam tinggi hingga menggigil dan berkeringat setelah demamnya? Tidak pernah. Demamnya Eh, dalam batas normal? Iya, tapi nggak pernah sampai menggigil sih. Nggak pernah sampai Ya, menggigil. mungkin demam tinggi. Maksimal 40 39. Di bawah, masih di bawah 40. Masih di bawah 40. Untuk pada area kewanitaan ibu, apakah ibu pernah merasa gatal ataupun nyeri pada alat kelamin? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah ada benjolan ibu pernah dilihat atau tidak? Tidak ada. Baik ibu, apakah ibu pernah melakukan tes HIV sebelumnya? Pernah Ibu, sewaktu pemeriksaan kesehatan sebelum nikah itu saya juga tes HIV. Hasilnya? Hasilnya Hasilnya negatif. Baik, selanjutnya untuk riwayat kesehatan keluarga, apakah dari keluarga ada riwayat hipertensi, diabetes, anemia? dari orang tua atau kakek. Saya juga nggak ada. Ada, alhamdulillah. Untuk riwayat kontrasepsi ibu, apakah ibu sudah melakukan KB sebelumnya? Belum pernah. Waktu itu saya udah sempat berdiskusi juga dengan suami untuk KB ini, cuma belum sempat melakukan pemasangan KB. Terus saya Ternyata udah. kalau menstruasi gitu sih. Saya ngomong sama suami untuk pemasangan KB-nya dulu gitu, cuma saya Belum yakin. ya belum yakin. Terus saya juga masih pilih-pilih ini sih, masih pilih-pilih alat kontrasepsi juga, jadi belum benar-benar menentukan yang akan saya pakai nanti. Baik ibu, ini kan ibu masih belum pasti ya apakah hamil atau tidak. Nah nanti kalau misalkan qadarullah belum jadi hamil atau nanti ternyata hamil dan setelah persalinan ingin menggunakan KB apa yang akan ingin ibu pakai dari non hormonal ataupun hormonal? Yang hormonal itu tadi ada IUD, ada pil, ada susu seperti itu. Kalau saya sih pengen nyambil KB juga bukan, cuma saya juga masih cari-cari info tentang IUD, jadi saya masih bingung nih Bu antara 2 pilihan itu, antara pil sama IUD itu. Terus saya juga masih diskusi itu juga sama suami. Ya baik. Untuk riwayat pernikahan ibu menikah umur berapa? 26 akhir. 26 akhir. Oh, iya. 26 jangan 27 tahun. Baik. Untuk pola makan dan minum ibu, apakah ibu makan dan minum secara teratur? Karena saya di rumah ya Bu, jadi kadang itu kalau sarapan malah saya skip dan saya barengin itu sama makan siang. Jadi saya makan sarapan dan makan siang itu kadang jam 10, jam 11, terus nanti baru makan lagi mungkin habis nanti jam 7, jam 8 gitu Bu. Jadi nggak nentu sih Bu, kadang 2 kali, kadang 3 kali sehari gitu. Nah ini kan untuk misalkan untuk mempersiapkan kehamilan nanti kalau misalkan beneran ada janin di dalamnya itu ibu harus tetap terpenuhi ya makannya, yaitu 3 kali sehari, walaupun nanti terasa mual muntah di pagi hari itu ibu makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Berarti kalau Cemil-cemil nggak apa-apa, perbanyak karbohidrat dan juga protein ibu. Ya, untuk pola aktivitas sehari-hari, apakah ibu beraktivitas berat atau ringan ya? Karena tadi mendengar ibu juga memiliki usaha di rumah. Sebetulnya sedang-sedang aja sih Bu. Karena saya masih merasa mampu dan juga merasa kecapean yang benar-benar kecapean berat tuh udah, jadi masih dalam tahap sedang mungkin Bu.
Untuk istirahatnya ibu, apakah ibu istirahat secara full di malam hari mungkin 7 jam dan istirahat 1 jam di siang hari? Iya, kalau mungkin saya kan punya usaha itu yang ini yang roti kering gitu kan. Dan itu yang nggak setiap hari full order, cuma kadang ada beberapa waktu yang saya itu harus lebih sampai malam. Nah, cuma sejauh ini sih saya rasanya saya masih tidur cukup kok. Tidur cukup. 7 sampai 8 jam dalam semalam. Iya. Baik, untuk frekuensi BAK ibu, apakah ibu BAK hingga lebih dari 5 kali atau di bawah 5 kali? Di bawah 5 kali sih, Di bawah 5 kali. sekitar 3 sampai 4 kali dalam sehari. Iya. Tapi itu tergantung sama Jumlahnya ya, jumlah minum. masuk Ya, airnya. itu. Iya. Untuk warna dan baunya ibu seperti apa? Warnanya sih biasanya kuning ya, dan baunya itu ya bau khas Bau khas air kencing. ya. Untuk BAB ibu berapa kali dalam sehari? 1 kali saya. 1 kali dalam sehari. Baik ibu, selanjutnya saya akan bertanya, ini privasi ya ibu sebenarnya, tapi saya perlu untuk pendataan bagaimana pola seksual ibu. Jadi ketika sebelum hamil ibu berhubungan dengan suami ibu berapa kali dalam 1 minggu? Sekitar 2 kali itu kalau saya nggak dalam keadaan menstruasi. Oh iya, baik, 2 kali ya, 2 kali. Kemudian pada saat hamil ibu? Masih sama sih Bu, cuma kadang kalau mungkin kayak saya capek atau mungkin kayak belakangan ini kan saya sering mual muntah ya, jadi Masih mual sama? iya, saya suami dulu, terus saya suami saya tuh jadi super Bu, jadi saya agak menjauh dari Iya. suami itu. Ya memang ketika trimester pertama ini kan, kalau memang benar nanti ada janin di dalamnya, itu memang masuk trimester pertama kan ya, itu memang keinginan untuk berhubungan seksual itu menurun, jadi normal ya Bu. Ya, selanjutnya ada pola kebersihan diri ibu. Ibu mandi dalam 1 hari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kemudian untuk membersihkan alat kelamin itu ibu? Mungkin setiap kali saya kencing itu saya juga Selain membersihkan. selain membersihkan Iya. diri. Yang penting tidak sering pakai sabun ya ibu, karena Oh. itu akan nanti merusak pH dari area genitalia ibu. Saya juga pernah baca tentang itu sih, jadi saya nggak pernah pakai sabun, saya cuma pakai air. Pakai air ya. Kemudian untuk kebiasaan mengganti pakaian dalam ibu? Mungkin kalau saya biasanya saat setelah mandi tubuh, cuma kadang kalau misal saya merasa gerah, saya merasa panas sehingga rasa lembab, itu saya ganti. Kemudian lewat alergi ibu, apakah ibu memiliki alergi dari obat atau zat lain atau makanan? Saya belum pernah merasa tanda-tanda gitu sih Bu. Jadi semua makanan itu saya Masuk gitu, ambil. oke. Nah, ya, untuk kebiasaan kurang baiknya seperti alkohol dan rokok, apakah ibu dan keluarga sekitar ada yang melakukan? Alhamdulillah nggak ada Bu. Jadi saya sama suami nggak ada yang rokok atau minuman beralkohol dari keluarga, dari lingkungan sekitar juga nggak ada. Baik. Mungkin tetangga itu, cuma kan kalau tetangga jarang ini ya Bu, maksudnya Jarang interaksi. iya, interaksi pun saat tertentu aja. Baik, untuk perubahan pola makan, apakah ibu sudah merasakan ngidam ibu? Belum sih. Belum. Saya belum merasa yang aneh-aneh, belum merasa yang aneh-aneh, cuma itu tadi Bu. Atau mungkin karena saya merasa masih mual muntah gitu ya Bu. Iya, biasanya. Saya belum pengen apa-apa. Karena masih baru 2 pekan awal ya. Selanjutnya, apakah kehamilan ini diinginkan oleh keluarga? Kalau saya diinginkan, Iya. cuma saya juga kan belum bilang ke suami ya, saya masih kan dulu. Kalau suami mungkin juga menginginkan. Kalau untuk keluarga juga saya belum beritahu. Masih saya. Masih dikip sendiri berarti. Iya. Untuk tanggapan keluarganya tadi ibu belum bercerita ya, jadi belum ada tanggapan dari keluarga. Belum. Iya. Kalau pengetahuan tentang kehamilan nih, apa saja sih yang sudah ibu tahu tentang kehamilan ini? Jadi kalau menurut saya, ini setahu saya, kalau hamil itu sekitar 9 bulan 10 hari. Waktunya, ya. Dan itu tuh
dibagi tiga trimester namanya, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Ya benar. Terus saya lihat dari pengalaman kakak saya ya Bu. Kalau kakak saya yang kedua itu dia waktu trimester 1 sampai trimester 2 itu mual muntahnya lumayan parah. Terus mulai di trimester 3 itu mulai yang nafasnya tuh sesak gitu. Oh iya. Karena mungkin Karena bayinya besar bayinya sehingga ketahan menekan gitu ya. Terus pantangan kakaknya gak boleh makan yang mentah kayak sushi. Baik, selanjutnya ini nanti untuk kedepannya ya, untuk persiapan atau rencana persalinan ibu. Ibu rencananya ingin melahirkan di mana? Kalau saya rencananya di rumah sakit terdekat aja sih. Kalau untuk transportasi ke tempat persalinannya ibu rencananya menggunakan mobil pribadi atau mobil sewa? Alhamdulillah pakai mobil pribadi sebenarnya. Kalau misal suami saya lagi nggak bisa ngantar, mungkin dari kakak saya bisa. Oh iya. Baik, untuk persiapan biaya persalinan apakah sudah direncanakan, sudah diobrolkan lagi dengan suami ibu? Sudah dari kita menikah itu kita udah Menjelaskan ke depan gimana ya dana pendanaan seperti itu. udah mulai ngobrolin tentang biaya. Baik, untuk donor darah, jadi semisal kemungkinan terburuknya ibu terjadi perdarahan yang lebih dari 500 cc, itu apakah ibu ada orang yang akan didonorkan darahnya? Mungkin dari saya. Oh, iya. Baik, karena golongan darahnya sama? Sama Bu. Suaminya juga sama. Oh iya. Kalau boleh tahu ibu golongan darahnya apa? Saya A, suami saya juga benar. Oh iya, baik. Dari orang tua juga? Iya. Oh iya. Baik ibu, ini karena wawancara singkat tentang tadi keluhan ibu itu sudah selesai. Setelah ini akan dilakukan pemeriksaan fisik ibu untuk menentukan apakah ibu benar-benar ada janin di dalamnya atau tidak. Jadi sekian dari wawancara kita. Nanti silahkan ibu boleh keluar dan pindah ke ruangan sebelah ya ibu. Terima kasih telah membantu menjawab pertanyaan saya tadi. Terima kasih Bu atas informasi dan bantuannya. Baik. Mari Bu. Silahkan ukur berat badan dulu ibu. Hasilnya di 501 ya ibu. Dan untuk tingginya 158. Nah ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan juga suhu ya. Ya, saya izin raba pinggangnya ya. Ini untuk apa Bu? Untuk pemeriksaan pinggul ibu, apakah nanti siap untuk persalinannya? Jadi perlu dipersiapkan sejak dari kehamilan ya. Masih. Baik ibu, sekarang ibu saya minta ke kasur untuk mengukur tikar lengan ya. Baik, untuk lingkar lengan atasnya itu di 24,5 nih ibu. Baik ibu, sekarang saya akan memeriksa refleks pada lutut ibu ya. Terima ya.
Baik Ibu, setelah ini saya akan periksa dari ujung kepala hingga kaki dan posisinya di belakang ya Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan periksa dari rambut Ibu. Saya minta tolong untuk ini sudah dibuka. Kalau bisa sedikit. Bisa ya Ibu. Untuk dari rambut apakah ada masalah serius Ibu? Paling ini aja sih Bu, ada kalau ini sih kan sama sih kalau mirip cuma nggak ada masalah lain. Jadi tinggal menyesuaikan ini Bu, dari samponya. Iya. Baik Ibu, sekarang saya mau periksa mulutnya. Kalau mau dibuka ya. Ini sih. Baik, selanjutnya lagi ya Ibu periksa saya. Waktu kecil Ibu pernah sakit bengkak tidak? Tidak. Bengkak di muka. Tidak Bu. Nah, selanjutnya pada bagian ketiak Ibu, jadi nanti saya berikan tisu dahulu untuk dibersihkan dulu, kita dikeringkan dulu. Saya minta Ibu untuk angkat ya. Permisi ya Ibu. Baik, selanjutnya saya periksa bagian payudaranya ya Ibu. Saya izin untuk menyentuhnya Ibu. Permisi. Ya, ini sudah muncul tanda-tanda pembunuhan, yaitu bagian tengahnya berwarna lebih gelap dan ini alhamdulillah tidak ada pengungkapan ya. Ya Ibu, sekarang saya akan meriksa bagian parutnya ya Ibu. Permisi. Apakah ada sakit saat melakukan Ibu? Tidak ada. Itu ada sakit silakan gimana ya Ibu? Baik Ibu, saya izin untuk periksa bagian ini ya, refleksnya pada selanjutnya untuk ini. Selanjutnya saya mau cek apakah ada pembengkakan nggak Ibu? Baik Ibu, ini pemeriksaannya sudah selesai ya. Silahkan ini nanti saya bereskan dan saya bantu Ibu untuk kembali duduk di sini. Baik Ibu, sekarang saya akan melihat area penglihatan Ibu. Itu untuk saya cek apakah di sana ada pembengkakan atau ada gumpalan gitu. Sebelumnya saya izin untuk membuka ya Ibu, dan nanti saya akan pasangkan ini alas. Nanti saya minta tolong ke Ibu untuk sedikit mengangkat bokongnya. Ibu misi ya Ibu. Masih Ibu. Permisi ya Ibu, saya mulai. Baik
baik. Ini tidak ada pembengkakan ya Ibu. Semuanya normal alhamdulillah. Nah, setelah ini saya bantu persiapkan lagi bereskan kembali. Baik Ibu, tadi setelah kita pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, alhamdulillah sudah ada pemeriksaan fisik Ibu Nanda normal semuanya. Selanjutnya apakah ada pemeriksaan fisik lagi? Mungkin untuk kunjungan di depannya tetap ada Ibu untuk memeriksa perkembangan dari Ibu ini kan nanti sudah berkembang lebih besar, jadi nanti ada pemeriksaan tambahan. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Saya pamit Ibu.